Yesusku penyelamatku, haleluya. Glory, haleluya. Yesusku penyelamatku, tak ada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Sidang jemaat beri semua, haleluya. Dan bersoraklah bagi Dia, yang hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan, beri puji, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, ya lama-lama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Amin. Berkuasa, mulia nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Segala bangsa akan datang menyembah. Dipuji, dipuji, amin. Dihormat sekarang Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, berkuasa, mulia, haleluya. Segala bangsa yang datang menyembah.
Benar Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Di akhir zaman ini, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu beribadah kepadamu Bapa. Kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Bapa kepadamu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Pakai kami semua yang melayani Engkau Bapa, baik dia sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik, bahkan hamba firman-Mu, sebentar yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Dan semua tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian alam semesta. Haleluya. Haleluya. Saya undang jemaat berdiri. Bagi kakiku. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah
Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup komentar, nyalakan hidup dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah berubah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kekuatan Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Glory bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Glory. Siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat tetap berdiri. Glory, haleluya. Haleluya. Amin.
Pujian bagimu. Glory, haleluya. Haleluya. Ya lama. Ya lama. Haleluya Tuhan. Pujian bagimu Bapa. Ya masih kia lama. Haleluya. Haleluya. Ya lama. Glory. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau ada di tempat ini. Dimanapun kami berkumpul. Di rumah, dimanapun Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau ada. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu. Bisa memuliakan Engkau Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak diagungkan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapan kuasa Roh Kudus. Biar pembahyuan Allah dibukakan lewat hamba-Mu Tuhan. Agar setiap firman ini disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pendengaran kami diurapi Tuhan. Pikiran kami diurapi Tuhan. Agar kami bisa mendengar dan menerima firman dalam hati ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan. Setiap kuasa gelap yang cocok mengganggu, kami usir keluar dari tempat ini, dihancurkan dalam nama Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah di minggu ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan topik bagaimana mengatasi kekhawatiran. Firman Tuhan dapat kita baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghambat yang ampuh efektif bagi pertumbuhan iman orang percaya. Dan salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh kekhawatiran adalah kekhawatiran ternyata mengaruhi benih firman yang ditaburkan di hati setiap orang percaya yang mendengar firman itu. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Kekhawatiran adalah sahabat karib dari ketidakpercayaan dan saudara kandung dari ketakutan. Dan kekhawatiran akan
membungkukkan rohani orang-orang percaya. Amsal 12 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan hati. Lalu kita lihat juga di dalam Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dari dua buah ayat ini terciptalah sebuah lagu rohani yang sudah puluhan tahun kita dengar dan kita nyanyikan di gereja-gereja kita. Lagu yang berjudul Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puluhan tahun yang lalu kita sudah sering nyanyikan nyanyian ini. Mungkin nyanyikan nyanyian ini bagi sebagian orang-orang pakar teologi, mereka menganggap ini sebuah celotehan dari seorang raja kuno yang bernama Salomo. Mungkin kelebihan hikmatnya lalu mencetuskan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin orang bilang, masa hati gembira bisa sembuhkan sakit, tulang bungkuk dan sebagainya. Tetapi saya tersentak ketika saya mendengar pengumuman beberapa hari yang lalu yang disampaikan oleh pihak yang berkompeten dari pihak pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bagaimana mengatasi virus corona ini. Selain ada petunjuk-petunjuk yang merupakan protokol dari sistem antisipasi virus corona ini, seperti kalau tidak perlu jangan keluar rumah, sering setiap hari ganti baju, cuci tangan dengan sabun pakai air yang mengalir, dan seterusnya, dan pada akhirnya ada yang dikatakan, ciptakan suasana hati gembira, hati senang. Karena dengan hati senang, maka akan merangsang imun dalam tubuh manusia itu untuk memproduksi antibodi, sehingga virus-virus itu akan dipatahkan, dimatikan. Oh, saya tersentak mendengar keterangan dari pihak pemerintah dan pihak kesehatan ini. Saya lalu langsung berpikir, wow, kalau dulu tentu pakar-pakar teologi berpikir, apa korelasinya hati yang gembira, apa hubungannya hati yang gembira bisa bikin sembuhkan sakit penyakit. Tetapi dari keterangan pemerintah dan pihak kesehatan seperti ini, ternyata apa yang diilhamkan kepada Salomo untuk melahirkan firman ini sangat nyata benar. Hati yang gembira adalah obat untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, ketika seseorang mengidap hati yang cemburuan, iri hati, sakit hati dan sebagainya, dan ilmu kesehatan sudah membuktikan, ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwa hal-hal sakit hati, kepahitan hati, dendam, kesumat dan sebagainya tidak bisa mengampuni, berdampak bisa menimbulkan orang mendapat sakit kanker. Dan itu bukan mitos, tetapi itu nyata. Itu benar. Sudah dibuktikan oleh ilmu kesehatan. Oleh sebab itu banyak kali ketika orang-orang yang dalam kepahitan hati yang mendendam kepada seseorang, ketika mereka melepaskan pengampunan, lalu terciptalah hati yang senang dan hati gembira, maka penyakitnya itu tersembuhkan. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat solusi-solusi yang dapat kita tempuh untuk bagaimana supaya kita bisa ada di dalam satu nuansa yang bergembira selalu. Implementasikan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Raja Salomo di dalam kehidupan kita hari sehari. Terutama terlebih di saat-saat sekarang ini, banyak hal yang bisa mencemaskan, mencengkram perasaan gembira kita sehingga tidak bisa terekspresi dengan baik.
Cara-cara ini marilah kita lihat di dalam firman Tuhan. Pertama-tama kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus berkata kepada masyarakat Yahudi pada zaman dulu, dan firman juga ini teruntuk kepada kita sekarang, anak Tuhan, orang modern. Tetapi carilah dahulu, utamakan dahulu, pratamakan Tuhan, kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jadi kerajaan Allah, firman-Nya itu ada kebenaran-kebenaran mutlak dari Allah yang harus kita cari dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Apa yang akan ditambahkan Tuhan? Yaitu hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan, pengetahuan, dan banyak hal lagi. Tetapi motonya, utamanya adalah carilah kerajaan Allah lebih dulu. Utamakan Tuhan lebih dulu, ibadah lebih dulu, berdoa lebih dulu. Walaupun mungkin secara nalar kita berpikir, atau banyak orang berpikir itu nonsen, itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika kita praktekkan, kita percaya, seperti Yesus katakan kepada seorang wanita yang datang minta ditolong, disembuhkan dari sakit penyakit anaknya, maka Tuhan Yesus katakan, jadilah seperti imanmu itu. Jadi kalau kita yang percaya akan firman Allah dan segala janji-janjinya, ya kita akan menerima pertolongan atau berkat-berkat dari firman itu yang kita percaya, imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam salah satu contoh kitab 2 Tawarikh 26 ayat 5. Ia mencari Allah. Ia di sini adalah Raja Yehuda, Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ketika Nabi Zakaria ada hidup mendampingi Raja Uzia sebagai penasehat rohani, maka yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika Uzia mencari Allah, sebelumnya dia berdasarkan pengetahuannya, kepintarannya, skillnya, tetapi tidak bisa berhasil. Tapi firman Tuhan katakan setelah Uzia mencari Tuhan di dalam bimbingan Nabi Zakaria, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan ini sangat akurat bagi kita juga yang ada hidup pada zaman yang sekarang ini. Kalau kita mencari Tuhan ya dengan segenap hati, utamakan Tuhan lebih dulu, taruh Tuhan yang nomor satu, maka segala perkara itu, apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, dapat tercapai, dapat terpenuhi, dapat ditolong Tuhan. Saya sering memberi ilustrasi kepada jemaat Tuhan yang ada. Ilustrasi ini begini, Tuhan itu kita upamakan, contohkan dia sebagai satu angka 1. Dan kita, umat manusia, anak-anak Tuhan, orang percaya, 0. Jadi kalau Tuhan kita utamakan, taruh di depan, maka dapat dibayangkan, kita ini akan menerima berapa banyak berkat dari Tuhan. 1, 0, 0, 0, 0, 0, terus 9 0 aja sudah 1 miliar. Seterusnya dan seterusnya. Makin besar. Kalau 1 itu di depan, kalau Tuhan di muka. Tetapi coba sebaliknya. Kalau 0 yang di depan, manusia yang di muka. Seberapa panjang deretan 0 itu kita tempatkan. Katakan 1 miliar 0. Makin banyak nolnya, makin banyak manusianya, makin banyak kitanya, dan Tuhan terkebelakang, makin kecil nilainya, makin kecil potensinya. Oleh sebab itu marilah kita boleh mengerti
matematikanya Tuhan seperti apa, yaitu kita percaya dengan sungguh. Taruh Tuhan di paling muka, paling di depan. Maka Tuhan bilang segala perkara akan ditambahkan kepada kita. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6, coba Pak tolong ditayang. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia berdekat. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada kata berkenan. Berkenan itu Tuhan senang. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bagaimana kita memperkenankan Tuhan? Yaitu kita hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka itu bisa berkenan. Ilustrasi saja di dalam rumah tangga kita sebagai seorang kepala keluarga. Kita punya anak. Ketika anak kita dengar-dengaran patuh, tentu kita senang dan kita akan memberi hadiah-hadiah yang baik. Kalau dia bersekolah bisa dapat ranking. Tapi sebaliknya, coba kalau dia nakal, bandel, sukupun kita sayang, tetapi ada cemeti, ada cambuk yang harus kita berikan kepada dia supaya dia berubah. Nah, begitulah di dalam hidup kita. Allah selalu mengasihi kita. Ketika kita penurut, pematuh kepada firman-Nya, maka kita akan melihat jalan Tuhan indah selalu. Dan kita selalu boleh bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Carilah Tuhan sementara ia berkenan. Carilah perkenanan Tuhan. Berseru kepada Dia selama ia dekat. Yaitu kalau kita memperkenankan Dia, kita selalu hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita selalu. Coba Hosea 5 ayat 6. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Di sini Tuhan katakan dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan mereka temui, Tuhan telah menarik diri. Apa sebabnya? Mereka membawa persembahan begitu baik, tetapi Tuhan telah menarik diri dari mereka. Karena mereka mencari Tuhan hanya untuk berkat. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Hidup mereka jauh dari Tuhan. Tetapi kalau bicara mencari berkat, mereka bawa korban besar-besar, korban yang banyak. Tetapi Tuhan bilang kalau tidak selaras dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, sebesar apapun, sebanyak apapun korban kita, Tuhan tidak akan berkenan. Jadi perkenanan Tuhan akan selaras, seiras dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi carilah Tuhan lebih dahulu daripada yang lain. Hal yang kedua saya ingin katakan kepada kita semua adalah carilah cara untuk memperbanyak waktu berdoa. Usahakanlah waktu untuk berdoa. Di hari hidup yang serba modern dan serba padat dengan kesibukan ini, seolah-olah anak-anak Tuhan, orang percaya, sulit berdoa, tidak ada waktu berdoa. Berdoa tidak ada waktu. Semua waktu telah dipakai untuk, ya tentu wajar mencari nafkah. Tetapi selain itu, waktu kita juga pakai untuk santai, ngobrol, rekreasi, nonton televisi, olahraga, dan banyak hal. Tapi untuk berdoa, minim, kurang, jarang, bahkan mungkin tidak ada. Kita hanya tahu berdoa waktu makan, kita hanya bisa berdoa waktu tidur, bangun pagi. Doa singkat, hanya 1-2 menit saja. Tapi doa yang dimaksud ini adalah doa spesifik, doa khusus, doa persekutuan dengan pribadi Tuhan.
Yang dikatakan itu doa adalah doa intim. Yang saya pernah singgung dalam khotbah beberapa hari yang lalu. Kita harus adakan sebuah mezbah keluarga untuk duduk bersama, membaca firman, merenungkan bersama, dan berdoa bersama. Itu mezbah keluarga. Itu yang harus ada kepada kita. Jadi ada berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Nyanyian lama pernah secara sederhana tetapi punya makna juga. Berdoalah waktu pagi, berdoalah juga waktu siang, sampai pada malam hari hidupmu diberkati. Berdoa pagi, berdoa siang, berdoa malam. Paling sedikit kita harus berdoa 3 kali. Di waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Dan doa kita bukan doa singkat, bukan doa kilat, tetapi doa punya hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan kita dalam ilustrasi ini kita anggap kita kekasih kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita dalam masa-masa berkasih-kasihan dengan kekasih kita pada waktu dulu, waktu kita masih muda, bukankah kita ingin lama-lama? Seolah-olah waktu itu terlalu singkat, terlalu pendek, kurang waktu. Nah, begitulah hendaknya hidup kita dengan hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Harus ada waktu-waktu untuk berdoa. Berdoa secara intim, berdoa secara syahdu, berdoa secara khusyuk. Dan itu bukan cuma 1-2 menit, bukan cuma 5-10 menit, tetapi panjang. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, dan bisa lebih panjang lagi. Dan itu indah kalau kita sudah berpengalaman di dalam hubungan dengan Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tokoh-tokoh Alkitab, para nabi, perjanjian lama, perjanjian baru, para rasul, semua punya doa-doa khusus. Kita lihat di dalam kisah, ketika Rasul Petrus pada satu waktu siang dia naik ke loteng atas rumah untuk berdoa. Maka ketika dia berdoa itulah maka dia mendapat satu inspirasi, urapan Roh Kudus untuk memberi dia sebuah penglihatan bagaimana misi pekerjaan yang harus dia lakukan dalam waktu dekat. Rasul Petrus melihat dalam visionnya ada sebuah kantong yang turun dari langit diperhadapkan kepada dia, dan di dalam kantong itu terisi banyak binatang-binatang yang haram juga ada di dalam. Lalu Tuhan katakan, ambillah, sembelihlah dan makanlah. Petrus kaget. Dia bilang, oh Tuhan, saya tidak biasa makan yang begini, ini haram ini. Tapi Tuhan bilang, sembelihlah dan makanlah. Ini pengertian-pengertian yang abstrak, tetapi dapat dipahami. Ternyata kantong itu berbicara tentang umat-umat kafir yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Petrus supaya mereka pergi kepada pemberitaan Injil tidak terbatas saja kepada kaum Yahudi, tetapi kepada kaum kafir juga dari segala bangsa yang ada di dalam dunia. Situ Petrus mengerti, dan sesudah dia berdoa dan dia melaksanakan, ternyata dia diwajibkan Tuhan, dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan satu keluarga yang bernama ditulis dalam Kisah 10, satu keluarga Cornelius. Dia akan pergi ke keluarga ini memberitakan Injil di sana, memberitakan warta keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada keluarga Cornelius. Dan semua keluarga Cornelius dikumpul semua. Dan sesudah Petrus berbicara demikian, urapan Tuhan turun, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mengerti terima firman Allah. Dan sesudah itu mereka semuanya dibaptis. Ini kemenangan, ini kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maka kita memperbanyak doa, akan ada banyak inspirasi, petunjuk-petunjuk Tuhan datang kepada kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi,
Filipi 4 ayat 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Dengan berdoa, kekhawatiran akan mendapatkan tempat atau saluran yang tepat. Ya, dengan kita berdoa, maka kita akan mendapat saluran yang tepat dari segala kekhawatiran-kekhawatiran. Artinya kekhawatiran akan bisa hilang, bisa lenyap ketika kita berdoa. Dan berdoa juga, kekhawatiran dapat diganti oleh Tuhan dengan damai sejahtera yang melimpah. Dengan berdoa juga Tuhan akan ganti kekhawatiran itu dengan damai sejahtera berlimpah-limpah. 2 minggu yang lalu saya pernah khotbah tentang damai sejahtera. Dan berdoa itu adalah salah satu solusi untuk kita mendapatkan damai sejahtera Allah. Karena apa? Kekhawatiran kita sudah dapat tersalurkan di dalam Dia. Dan berikutnya, dengan berdoa kita dapat selalu terkoneksi dengan pusat logistik sorga. Dengan berdoa kita punya kesempatan untuk terkoneksi dengan pusat pertolongan sorgawi. Logistik sorgawi. Apa saja logistik sorgawi? Bukan cuma logistik makan minum, tetapi logistik segala kebutuhan hidup. Kesulitan, masalah, persoalan. Contoh yang paling gamblang, di dalam satu tempat tersulit, tempat yang tidak mungkin berdoa, tetapi ketika kita bisa berdoa dan mau berdoa, akan ada dapat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu mau buktinya? Ada. Baca kitab Yunus pasal 4. Kita semua tahu tentang kisah Nabi Yunus, seorang nabi yang pernah membangkang Tuhan. Ketika Tuhan suruh Yunus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar keselamatan kepada penduduk kota tersebut, Yunus tidak mau. Dia melarikan diri. Dia pergi ke Tarsis, ambil tumpangan, melarikan dari hadirat Tuhan, kata firman Allah. Tetapi ketika di tengah lautan, kapal yang ditumpangi diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang sangat besar, sehingga mereka ketakutan semuanya. Dalam keadaan yang terjepit itu, Yunus mengaku bahwa gelombang ini, dia sadar bahwa gelombang ini terjadi karena ulah dia sendiri. Karena dia seorang nabi, hamba Tuhan yang melarikan diri dari hadirat Allah. Dia ceritakan kisahnya. Lalu bagaimana solusinya? Yunus bilang, lemparkan saja saya ke tengah laut. Lalu mereka lempar Yunus ke tengah laut. Dan benar, setelah Yunus dilempar, tercebur di tengah-tengah lautan, lautan pun segera terdu sekali. Dan datanglah seekor ikan besar menelan Nabi Yunus. Wah, di dalam ikan besar dapat kita bayangkan seperti apa kondisi dan keadaannya. Yunus dia mengeluh. Yunus di dalam perut ikan itu, dia melukiskan kondisinya seperti apa, lumut, lendir. Tapi dia di situ sempat berdoa, dan dia bisa berdoa, dia mau berdoa. Bayangkan di dalam lautan yang dalam, bahkan di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Apa doa Yunus tidak dengar Tuhan? Apa terbentur dengan dinding-dinding perut ikan? Lautan yang luas, dalam? Tidak. Justru doa Yunus di dalam tempat yang terdalam, di dalam perut ikan, Tuhan dengar. Tuhan tolong Yunus, ampuni Yunus. Tuhan muntahkan dia di pelabuhan yang dituju, yaitu kota Niniwe. Dan di situ dia menunaikan tugas misinya yang Tuhan percayakan kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kasih, dari doa tidak pilih tempat. Di tempat yang tersulit, tempat yang kemungkinan secara modern, kecanggihan sekarang, kemungkinan kalau kita bawa alat-alat komunikasi di dalam tubuh kita dan kita ditelan oleh ikan, katakan kita tidak mati, lalu kita mau cari koneksi, mau sambung keluar, saya yakin percaya itu akan tidak keluar lagi, sebab sudah tidak ada koneksi lagi,
gelombang-gelombang putus semua. Karena manusia membutuhkan gelombang-gelombang udara. Di dalam laut seperti itu gelombang udara terputus. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan bisa buat kalau kita berdoa di tempat bagaimanapun. Ini sangat luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita tingkatkan iman kita percaya yakin kepada Tuhan. Tuhan bilang, sesulit apapun, masalah apapun, jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Ya kalau kita yang percaya pasti jadi. Tapi kalau tidak percaya, urusan lain lagi, urusan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih ya. Haleluya. Dan yang ketiga, ini bagian terakhir. Saya mau katakan, carilah jalan untuk terus-menerus menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi ada selalu jalan, yaitu doa. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia, Tuhan itu yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara, membutuhkan apa? Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengindahkan, mendengarkan, menolong. Sebuah ilustrasi yang dapat saya kemukakan. Pada satu saat ada seorang bapak. Dia berjalan memikul sebuah beban. Beban yang berat. Dia kepayahan. Di tengah jalan ada sebuah truk yang melihat bapak ini memikul beban begitu sulit. Merasa kasihan, mengundang bapak itu, bapak mari naik ke mobil. Dan saya akan antar kepada tempat tujuan. Bapak itu naik. Tapi apa jadi? Setelah naik ke atas truk, bapak itu entah bagaimana, entah apa pemikirannya, beban itu tidak dilepas di dalam truk. Dia pikul terus. Jadi sementara truk berjalan, dia tetap pikul beban itu. Seyogyanya seharusnya beban dilepaskan, dengan dia lebih enteng, lebih enak. Tapi dia pikul terus. Nah itu ilustrasi ini kejadian mungkin kepada kita semua. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita tahu saluran pertolongan kita. Solusi pertolongan kita adalah letakkan segala kekhawatiran. Serahkan. Berikanlah. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Kita berdoa tapi kita tidak serahkan. Kita pikul terus. Ya kita berdoa sampai kapanpun Tuhan tetap beban kita tidak bisa hilang. Begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang mempedulikan kita. Ia yang memelihara kita. Dengan cara menyerahkan kekhawatiran, maka pikiran kita menjadi tenang. Ya, pikiran kita menjadi tenang. Segala kekhawatiran. Tuhan bilang dengan segala kekhawatiran kamu tidak dapat menambah sehasta pun usiamu. Betul saudara Bapak Ibu. Khawatir tidak bisa membuat kita sehat, malah khawatir bisa membuat kita sakit. Bisa ada gangguan mah, bisa ada tekanan darah, bisa jantung berdebar-debar, tidak bisa tidur, dan eksesnya panjang. Tapi kalau kita damai dan tenang, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita akan menjadi damai sejahtera, penuh duka sukacita dan sentosa. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada saat ini, yaitu 3 solusi untuk melepaskan kekhawatiran hidup, terlebih dengan khawatir-khawatir yang ada sekarang. Sekarang khawatir tentang ekonomi. Pemerintah punya stimulus untuk bagaimana membantu rakyat dengan kategori keluarga-keluarga yang usahanya terdampak dengan corona ini. Nah itu mereka itu akan dibantu. Tapi namanya bantuan pemerintah tentu kita syukuri. Tetapi ada satu bantuan yang dapat diberikan kepada kita untuk membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, itu solusi. Carilah Tuhan lebih dahulu daripada yang lain-lain. Dan kedua, carilah Tuhan atau
Cari waktu yang sebanyak-banyaknya untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, penyembahan kita. Dan ketika carilah jalan untuk dapat terus-menerus menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Damai abadi. Musik sendiri. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sedang mengalami tekanan karena tensi hidup makin keras dan berat. Ancaman-ancaman yang menakutkan, wabah-wabah penyakit seperti corona sedang melanda dunia. Selain tentu kita perbanyak berkuat doa-doa kita untuk minta protek dan perlindungan pertolongan Tuhan, mari kita percaya lebih sungguh pada Dia. Sebab sesuatu yang mustahil sekalipun, ketika kita percaya, Yesus katakan, jadilah padamu seperti yang engkau imani. Jadi bagi mereka yang mengimankan saja, mengimani saja, ditolong Tuhan. Bagi mereka yang mengatakan mustahil, tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kita. Apa masalahmu? Mungkin masalah usaha pencarian, masalah keluarga, masalah studi anak-anak, pendidikan anak, pergaulan anak-anak, dan banyak hal yang menghimpit hidup kita sehingga membuat kita khawatir dan khawatir terus. Tapi pagi ini, mari lihatlah, pandanglah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Dia. Bawalah bebanmu, pikulanmu dan tanggunganmu, seberat, sebesar apapun, di kaki Yesus, dalam doa dan sembahmu. Niscaya pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada damai yang kekal di dalam segala perkara. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus. Memberi kedamaian abadi. Percaya kepada Tuhan, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi, memberi kedamaian
Dia akan memberi kedamaian abadi, Dia akan memberi kedamaian, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Hormat dan pujian syukur dipersembahkan padamu Yesus, Allah yang hidup, sanggup menolong, mau menolong. Kuasa-Mu dahsyat ajaib. Bagi yang percaya, kami percaya sungguh kepada firman-Mu. Lihatlah Tuhan, hari-hari ini masalah dan persoalan begitu bertubi-tubi, menghimpit umat-umat manusia, menghimpit anak-anak Tuhan, menghimpit hidup orang percaya. Banyak di antara kami, Tuhan, hilang pegangan, lalu khawatir. Atau firman-Mu datang menghibur, menguatkan, memberi solusi kepada kita. Kami cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Karena hanya di kaki Tuhan solusi yang paling indah dapat dinyatakan. Tolong umat-umat-Mu sekalian, tolong kami semua Tuhan. Berkati Tuhan media-media yang menjadi saluran berkat dapat menyiarkan firman Tuhan ini. Berkati pihak-pihak yang telah berkorban semuanya, karena semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sini juga semua mereka yang terlibat dalam multimedia berlelah untuk melayani Tuhan dapat menyiarkan siaran rohani. Dan berkati siaran rohani ini dapat menjangkau setiap pribadi, setiap hati yang tersentuh dan disentuh Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Hormat dan puji kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Doa syukur sambil mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat pagi ini, mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersuka cita, ku bersuka
Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus selalu senantiasa menyertai kita sekalian. Saat ini sampai Maranatha, Yesus kembali saat kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom buat semua.